Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apris Pardana Kusuma, Widya Iswara Madya dari Baikdiklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang rancang bangun pembelajaran mata pelatihan kepemimpinan administrator dengan mata pelatihan yaitu akuntabilitas kinerja dengan alokasi waktu sebanyak 9 jam pelajaran atau 405 menit. Kemudian untuk deskripsi singkat mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya. Kompetensi dasar yang ingin kita raih bagi peserta diklat yaitu diharapkan peserta mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah dan upaya perbaikan akuntabilitas di unit organisasi masing-masing serta dapat mengaktualisasikan akuntabilitas kinerja dalam rangka peningkatan kinerja di unit organisasinya. Indikator yang diharapkan, yang pertama, peserta dapat memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas serta penerapan etos kerja pelayanan publik dengan materi pokok kurang lebih sama dengan indikator keberhasilan. Dengan sub materi pokok ada 7 sub materi pokok. Metode yang akan digunakan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi dengan waktu 90 menit. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua yaitu bagaimana peserta diklat dapat mengidentifikasi masalah akuntabilitas, baik itu risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas kinerja. Materi pokoknya sama, hampir sama dengan indikator keberhasilan dengan sub materi pokok 5 sub materi pokok dengan metode ceramah dan jawab diskusi, waktunya 90 menit. Yang ketiga yaitu bagaimana peserta dapat merumuskan langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas dengan sub materi pokok ada 5 juga. Ada 5, caranya juga sama, metodenya ceramah dan jawab diskusi dan waktu 90 menit. Yang terakhir yaitu bagaimana peserta dapat merumuskan langkah atau upaya komunikasi dalam koordinasi akuntabilitas dengan metode ceramah tanya jawab, role play. Nanti juga ada sedikit diskusi, ada juga waktunya 135 menit untuk sub materi pokok ada 5. Ini adalah rancang bangun pembelajaran. Kemudian untuk rencana pembelajaran, nama pelatihan, mata pelatihan yaitu mulai dari poin 1 sampai poin 6 kurang lebih sama dengan apa yang sudah disampaikan di rancang bangun pembelajaran. Kemudian kita fokus saja ke kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, yaitu kegiatannya adalah yang pertama bagaimana kita mengajak peserta untuk menyampaikan apakah harapan yang diinginkan setelah mengikuti materi ini. Sebelumnya didahului dengan salam pembuka tentunya. Kemudian setelah peserta menyampaikan harapan, kita akan menampung jawaban dan menanggapi jawaban peserta. Barulah kita menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran serta deskripsi materi secara singkat. Waktu tahapan pendahuluan yaitu sekitar 15 menit. Kemudian setelah pendahuluan yaitu tahap penyajian. Tahap penyajian otomatis ada 4 materi pokok di sini. Untuk materi pokok pertama yaitu nilai dasar dan konsep akuntabilitas. Ini ada 90 menit. Jadi nanti kita akan menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas, apa peran pentingnya akuntabilitas,
Setelah itu baru kita ajak untuk berdiskusi, khususnya tentang prinsip-prinsip akuntabilitas. Nanti peserta diharapkan untuk berdiskusi, memikirkan apakah prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan prinsip yang mereka anut atau tidak. Kalau tidak, mana yang lebih pas untuk menempatkan akuntabilitas itu, mana yang lebih pas untuk prinsip itu diterapkan itu. Karena pada dasarnya kita sudah punya panduan prinsip apa yang harus diterapkan dalam akuntabilitas. Nanti kita akan menggali kemampuan peserta untuk menilai prinsip-prinsip mana, nilai-nilai mana yang paling pas. Setelah itu kita lanjutkan dengan peserta sampai dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi, dan kita berikan penguatan materi terkait prinsip-prinsip akuntabilitas. Kemudian kita lanjutkan penjelasan tentang akuntabilitas kinerja dan jenis akuntabilitas. Kemudian kita tutup materi pertama dengan tanya jawab untuk penguatan materi tersebut. Kemudian materi kedua yaitu akuntabilitas, apakah ada risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Secara garis besar metodenya sama dengan yang dilaksanakan pada materi pertama, yaitu ceramah dan siap diskusi. Yang bedanya, yang paling mendasar, kita akan mengajak peserta untuk mengidentifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas Jadi kita ajak peserta untuk berpikir kira-kira risiko apa dan kesalahan apa yang sering dilakukan dalam penyampaian akuntabilitas kinerja di institusi mereka, di mana mereka bekerja. Tentunya sebelumnya kita jelaskan tentang arti risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Setelah berdiskusi, peserta kita persilakan untuk menyampaikan hasil diskusi. Setelah itu kita berikan penguatan materi dan kita jelaskan juga tentang apa itu analisis risiko dan langkah-langkah mewujudkan kinerja akuntabilitas. Dan jangan lupa kita jelaskan juga faktor-faktor pendukung untuk mengatasi risiko kesalahan. Kita tutup materi kedua dengan memberikan kesempatan peserta bertanya tentang materi tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas. Ini waktunya kita berikan 90 menit, yaitu kita berikan ceramah, metodenya ceramah dan siap diskusi. Untuk diskusi kita fokuskan tentang peran pemimpin membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Kenapa saya memilih materi ini untuk diskusi? Karena untuk menggali kemampuan mereka mengenali diri pribadi mereka sendiri. Kira-kira sifat-sifat atau karakteristik pemimpin bagaimana yang dapat membangun budaya akuntabilitas. Tentunya kita juga sebelumnya menjelaskan bagaimana sih membangun budaya tersebut dan aspek apa yang digunakan untuk membangun budaya tersebut. Setelah itu kita instruksikan peserta untuk menyampaikan materi yang telah didiskusikan dan memberikan kesimpulan atas hasil diskusi. Dan yang kita terakhir, kita berikan indikator minimal dalam membangun akuntabilitas dan kita tutup materi dengan tanya jawab terkait materi yang belum paham. Yang terakhir yaitu materi langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Dalam materi ini memang lebih lama, yaitu 135 menit, karena ada selain penjelasan tentang pentingnya komunikasi dan teknik komunikasi, kita akan mengajak peserta untuk berdiskusi dan bermain peran atau role play. Yang pertama, kita ajak peserta untuk bermain peran tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dan menyampaikan sebuah kebijakan terkait program. Masing-masing kita bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang menjadi bawahan, ada yang menjadi atasan atau pimpinan tinggi. Nanti kita pasangkan. Jadi misalkan dalam satu kelas 30 orang, berarti nanti ada 10 pasangan yang bermain peran tentang bagaimana penyampaian program dari pemerintah.
Kira-kira cara mereka berkomunikasi sudah pas atau belum. Setelah itu, setelah mereka bermain peran, kita ajak diskusi. Kira-kira apakah ada hambatan dan tantangan dalam komunikasi setelah mereka bermain peran tadi? Kira-kira setelah mereka bermain tadi, kira-kira mereka apakah ada hambatan dan tantangan? Apakah kebijakannya bisa tepat sasaran atau cara menyampaikannya salah atau bagaimana? Ini kita gali sehingga peserta dapat memahami apa pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan pimpinan, dengan atasan, ataupun dengan bawahan. Nah, setelah itu baru kami menjelaskan tentang peran pemimpin dalam membangun komunikasi dan koordinasi. Setelah itu kita akan akhiri materi 4 dengan memberikan pertanyaan. Kira-kira peserta bagaimana peserta yang belum paham tentang materi 4, baru kita akan menjelaskan dan memberikan penguatan. Untuk penutup, kita akan menyimpulkan materi pembelajaran yang dipelajari, memberikan pertanyaan kunci, dan memberikan apresiasi kepada peserta tentunya adalah menyampaikan salam penutup. Setelah salam penutup, untuk ujian bisa untuk evaluasi bisa dilakukan setelah akhir sesi. Dalam hari ini ujian tulis. Tetapi selain ujian tulis, penjahit surat juga berusaha harus memperhatikan nilai keaktifan dalam tanya jawab, diskusi, dan role play bagi peserta. Jadi ada nilai keaktifan juga, karena dari sini kita harus memahami kira-kira mana yang belum paham dengan materi yang disampaikan dan mana yang sudah dalam hal praktek gitu. Kemudian setelah peserta paham dengan apa yang kita sampaikan, kita mungkin bisa memberikan nomor HP atau WA untuk pegangan peserta ketika ada peserta yang bertanya dari jauh ataupun mereka sedang melakukan kegiatan aktualisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.